Saudara, kecewa karena tak mendapat tempat di dunia kerja tidak membuat seorang wanita penyandang cacat tenggelam dalam putus asa. Perjuangannya untuk mandiri tidak hanya berhasil menghidupi diri dan keluarganya. Wanita ini mampu menggerakkan banyak orang untuk berjuang dan tidak menyerah pada keterbatasan. Simak kisah Irma Suryati dalam Sosok minggu ini. Setiap orang menginginkan kehidupan yang sempurna. Tapi jika kenyataan berbeda dengan harapan, bukan berarti tak ada jalan menuju kesempurnaan. Inilah filosofi hidup Irma Suryati, seorang penyandang cacat yang menembus keterbatasan fisik dan menemukan kebahagiaan dengan memotivasi orang lain agar tidak menyerah pada kekurangan. Sejak usia 5 tahun, Irma Suryati menderita polio. Dan sejak itu pula, Irma harus menggunakan kayu penyangga untuk membantunya berjalan. Berawal dari rasa kecewa terhadap dunia kerja yang belum bisa menampung penyandang cacat, pada tahun 1996 Irma Suryati memutuskan untuk mandiri. Irma berusaha menciptakan sumber penghasilan sendiri tanpa bergantung pada pemberi kerja. Awalnya itu saya sendiri itu ngelamar kerja kemana-mana ke sebuah perusahaan dari satu perusahaan yang lain itu selalu ditolak, sehingga kami merasa jenuh dengan penolakan-penolakan itu karena saya itu seorang penyandang cacat. Makanya saya mempunyai inisiatif, daripada saya mengelamar kerja di mana-mana selalu ditolak, lebih baik saya menciptakan saja lapangan kerja sendiri seperti itu. Berhasil mengasah kreativitas dan kemampuannya, Irma Suryati mulai mengajak teman-teman penyandang cacat mengikuti jejaknya. Setelah menikah dengan Agus Prianto, upaya Irma Suryati untuk menyebarkan semangat kemandirian bagi sesama penyandang cacat semakin mendapat dukungan. Rumah mereka di Desa Karangsari, Buayan, Kebumen, Jawa Tengah dijadikan tempat menginap sekaligus tempat pelatihan para penyandang cacat. Banyak perubahannya. Jadi yang tadinya saya itu merasa kurang percaya diri gitu kan, dengan adanya berkumpul di sini itu tumbuh semangat katakanlah untuk menjalani hidup. Mungkin penyandang sendiri seperti saya juga mungkin lebih condong ke yang sama-sama gitu kan, sama-sama, terus mungkin bergurunya lebih enak gitu loh. Hasil karya berupa aneka barang kerajinan menjadi bukti nyata keberhasilan Irma memotivasi para penyandang cacat. Kini setiap hari Irma Suryati menerima undangan dari organisasi dan yayasan di tingkat desa dan kecamatan untuk memberi pelatihan. Selain untuk mempelajari keterampilan membuat berbagai macam kerajinan tangan, para peserta pelatihan juga ingin mendapat motivasi sukses dan inspirasi dari Irma Suryati. Pertama motivasinya luar biasa sekali gitu ya, dengan melihat dia seperti itu kayaknya nothing tulus gitu ya, tidak ada istilahnya apa, tidak ada seolah-olah tidak ada sekedar profit oriented saja. Kita sebagai, apalagi seperti kondisinya seperti ya, kita kan sebagai orang kan normal ya, apalagi ya harus seperti dia melebihi, kalau bisa melebihi gitu. Sebagai Mbak Irma kan kondisi fisiknya seperti itu, apalagi kalau kita itu kan normal ya, sebenarnya ya bisa mencapai yang lebih dari itu. Irma Suryati juga membantu memasarkan hasil karya binaannya. Tidak kurang dari 5.000 orang telah menjadi mitra binaan Irma Suryati. Produk hasil kerajinan tangan seperti keset dan hiasan dinding telah merambah Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, bahkan diekspor ke Australia. Keberadaan Mbak Irma ini dapat membantu pengangguran, artinya yang tadinya tidak punya keterampilan, bahkan hasil produknya pun langsung dipasarkan oleh Mbak Irma, jadi tidak ada masalah. Berbagai penghargaan dianugerahkan pada Irma Suryati atas prestasi dan perjuangannya. Sudah puaskah Irma atas pencapaian yang diraihnya? Iya, harapan saya sih sebenarnya ingin saya mempunyai suatu pabrik ya, di mana itu karyawan-karyawannya semua itu adalah teman-teman penyandang cacat semua, seperti itu. Tapi belum pernah kecapai. Tenggelam dalam rasa kecewa, putus asa, dan menyerah pada nasib tidak akan mengubah hidup menjadi lebih baik.
Dengan keuletan dan kerja keras dalam segala keterbatasan, Irma Suryani mampu menyalakan semangat hidup tidak hanya bagi para penyandang cacat lain, namun juga masyarakat sekitarnya.